Welcome back to Qdonghua. Tak perlu berlama-lama, let's go. Terlihat Xiaoyan kemudian mulai menunjukkan rasa ketertarikannya di pelelangan kali ini. Dia melihat sebuah teknik do menengah yang sedang dilelang dan dia sangat tertarik akan teknik tersebut. Melihat raut wajah Xiaoyan, kemudian Xiao Yixian berkata, "Mengapa Anda tertarik?" tanya Xiao Yixian. Xiaoyan kemudian hanya tersenyum dan mengangguk. Sedangkan di meja pelelangan, pria tua yang memimpin pelelangan tersebut kemudian berkata, "Ini adalah teknik peganda 6 penguasa mengalir tubuh yang merupakan teknik do kelas menengah dan harga awal dari teknik ini saya tetapkan dengan harga 1.800.000, ucap ketua pelelangan. Setelah lelang resmi dimulai, akhirnya persaingan mulai memanas. Dari mulai 1.900.000 naik ke 2 juta, naik lagi ke 2.500.000. Sampai kemudian semuanya menjadi hening ketika Xiaoyan berkata 3 juta. Seketika semua orang terfokus pada sosok misterius yang merupakan alkemis tingkat 6 yang memakai penutup wajah yang tiada lain itu adalah Xiaoyan. Kemudian di sisi lain ada seruan harga yang melebihi Xiaoyan. Dia mengajukan harga 3.100.000 dan saat Xiaoyan menoleh rupanya itu katanya Xiaoli. Xiaoli diketahui ingin mendapatkannya untuk Xiaoyan, namun dia belum tahu kalau sosok yang sedang dilawannya di pelelangan itu adalah Xiaoyan yang menyamar. Melihat itu adalah Xiaoli, Xiaoyan kemudian langsung menyerah dan Xiaoli yang sudah ketakutan akan menyinggung alkemis misterius itu terlihat sangat lega ketika dia tahu sosok misterius itu menyerah. Dan akhirnya lelang teknik do kelas menengah 6 tubuh mengalir bersama penguasa didapatkan Xiaoli. Kemudian lelang pun berlanjut dan sesuatu yang dilelang kali ini cukup menggemparkan semua orang yang berada di pelelangan. Bagaimana tidak, karena yang dilelang kali ini adalah mayat monster core tingkat 7 yang akan menerobos ke tingkat 8. Dan ketua lelang mengatakan mayat monster core tersebut belum pernah dianalisa. Dengan kata lain, siapapun yang berminat membelinya harus siap bertaruh, di mana dia akan mendapatkan keuntungan jika dalam mayat tersebut tersimpan monster core. Namun jika tidak, dia tak boleh menyalahkan pelelangan atas ini. Dan oleh karena itu, pelelangan kali ini tak memberikan harga dengan koin emas, namun menerapkan sistem barter dengan benda lagi. Xiaoyan yang mendengar ini dan memang dia tertarik segera mengajukan barteran dengan 1 buah pil huang perkasa. Semua orang sangat terkejut karena Xiaoyan memiliki pil tersebut dikarenakan pil huang perkasa sangatlah langka, bahkan paksi-paksi besar pun belum tentu memilikinya. Setelah berunding dan beradu harga cukup lama, akhirnya Xiaoyan mendapatkan mayat monster core tersebut dengan dibarter 3 pil low spirit dan 2 pil huang perkasa. Pelelangan belum berakhir. Kali ini adalah puncak pelelangan dan barang yang dilelang kali ini bukanlah sesuatu yang biasa. Ini merupakan air liur transformasi bodhisattva. Dan dikarenakan ini adalah pelelangan puncak, pelelangan kali ini dipimpin dan dijaga langsung oleh ketua sekte Kaisar Hitam, Mo Tianqing. Ketika pelelangan dimulai, semua orang menjadi ribut. Tak heran, ini merupakan sesuatu yang paling berharga di pelelangan kali ini. Namun karena yang memimpin lelang adalah salah satu elit dojong, seketika dia meminta semua orang untuk tenang dan semua orang pun menurutinya. Di sisi lain, Xiaoyan dan Xiao Yixian terlihat sangat tertarik. Dan dengan segera, Xiaoyan melakukan penawaran kembali dengan sebuah pil Zhong Breaking, sebuah pil yang bisa membantu elit Doguang maju dan memungkinkan mereka menerobos ke tingkat Duzong. Mo Tianqing yang mendengar ini terlihat tertarik dikarenakan dalam sektenya kebetulan mereka kesusahan mencari pengganti Mo Tianqing dan hanya memiliki 1 elit dojong dalam sektenya. Setelah mengetahui pil yang ditawarkan Xiaoyan mempunyai kualitas bagus, kemudian Mo Tianqing memutuskan untuk berunding terlebih dahulu dengan tetua yang lain.
Namun ternyata beberapa pihak lain menawarkan sesuatu yang lebih berharga daripada pil yang ditawarkan oleh Xiaoyan, dan akhirnya pemenang lelang puncak adalah seseorang yang bernama Ying Sang Tua. Setelah mendengar keputusan ini, Xiaoyan terlihat sedikit kecewa. Akhirnya lelang pun ditutup, dan ketika akan meninggalkan pelelangan, seseorang menghampiri Xiaoyan. "Sebentar Tuan, saya adalah penatua pertama dari Lembah Api Iblis. Saya tahu Anda menginginkan barang lelang terakhir. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Karena menurut saya, kalau Anda melakukannya sendiri, ini akan sulit. Ying Sang Tua adalah elite Huang di tingkat puncak yang akan menerobos ke tingkat dozong. Jadi, kupikir kalau kita bekerja sama, kita akan mudah mendapatkannya," ucap seseorang dari Lembah Api Iblis yang ternyata dia bernama Pang Yan. "Maaf, sepertinya saya tidak tertarik dengan saran penatua. Maafkan saya," ucap Xiaoyan sambil pergi. Terlihat Pan Yan yang mendengar ini sangat geram. Dia secara tidak langsung telah ditolak oleh Xiaoyan. Kemudian dia berkata, "Sungguh anak kecil yang sombong," ucap Pang Yan. Kemudian Xiaoyan segera pergi bersama Xiao Yixian dan juga Jian ke sekte Kaisar Hitam untuk membawa mayat Master Core yang telah Xiaoyan dapatkan dari pelelangan tadi. Setibanya di sekte Kaisar Hitam, terlihat Xiaoyan disambut hangat oleh Mo Tianqing. Namun keadaannya mulai memanas ketika Mo Tianqing meminta Xiaoyan untuk menukar mayat Master Core dengan pil Zhong Breaking. Dikarenakan kesepakatannya tidak begitu, Xiaoyan menolaknya. Namun jika pil Breaking Zhong ditukar dengan air liur transformasi Bodhisattva, dia baru mau. Dikarenakan air liur Bodhisattva sudah dimiliki Ying Sang Tua, Mo Tianqing tak bisa memberikannya. Kemudian dia meminta bantuan Xiaoyan agar bisa mengajarinya membuat pil Zhong Breaking tersebut. Namun dikarenakan Xiaoyan sibuk, lagi-lagi Xiaoyan menolaknya. Setelah mendapatkan mayat Master Core tersebut, Xiaoyan segera pergi, dan sementara itu Mo Tianqing dan Mo Dia anaknya sangat geram dengan kelakuan Xiaoyan yang sangat sombong. Namun mereka juga tidak bisa gegabah mengingat kekuatan Xiao Yixian selalu ada di samping Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan dan yang lainnya segera bergegas pergi menuju gerbang Xiao. Di sana sudah terlihat Xiao Li sedang berada di sebuah aula dengan penatua pertama dari Akademi Dalam. Xiaoyan dan juga dua orang lainnya yang masih menggunakan penutup wajah tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Li dan penatua pertama. Kejadian tersebut membuat semua orang yang berada di sana sangat terancam. Di sisi lain, penatua pertama yang sedikit merasakan aura mengerikan dari ketiga orang ini segera berbicara sopan. "Tuan, apa yang Anda inginkan dengan datang ke sini? Apa ada sesuatu yang saya bisa bantu?" ucap penatua pertama. Xiaoyan yang mendengar hal ini langsung tertawa dan berkata, "Anda begitu sopan." Kemudian Xiaoyan membuka penutup wajahnya. Semua orang sangat kaget dan lega ketika mengetahui itu adalah Xiaoyan. "Ah, rupanya Anda Xiaoyan," ucap Xiao Li. "Apakah dari awal Anda tidak mengenali saya?" tanya Xiaoyan. "Saya tidak menduga sosok misterius alkemis tingkat 6 itu ternyata adalah kamu. Kamu benar-benar membuatku khawatir," ucap Xiao Li. "Ah, maafkan saya harus menyamar supaya pihak musuh tak mengenali saya," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan dan Xiao Li segera berbincang-bincang dan Xiaoyan mengenalkan Xiao Yixian kepada Xiao Li. Sedangkan di sisi lain, penatua pertama sangat tidak menyangka kalau Jian kini sudah menerobos ke tingkat De Huang. Kemudian Xiao Li memberikan teknik tingkat menengah yang tadi didapatkannya dari pelelangan, karena dari awal niat Xiao Li mendapatkan teknik tersebut memang untuk Xiaoyan. Lalu Xiao Li bertanya pada Xiaoyan, "Apakah tujuanmu kembali ke wilayah pojok hitam?" tanya Xiao Li. "Saya datang ke sini karena saya ingin mendapatkan air liur transformasi Bodhisattva," ucap Xiaoyan. "Ah, Anda tertarik pada hal itu," ucap penatua pertama.
Ya, saya membutuhkannya untuk mengobati teman saya ini, ucap Xiaoyan sambil melirik Xiao Yixian. Ah, pantas saja dengan umur yang masih muda, Anda sudah bisa masuk ke tingkat dojong. Rupanya ini karena racun yang sangat mengerikan dalam tubuh Anda, ucap Xiao Li. Terlihat penatua pertama juga sangat terkejut ketika mengetahui kalau Xiao Yixian mempunyai tubuh racun yang gumpalannya bisa menyebabkan ledakan racun yang sangat dahsyat kalau tidak segera diatasi. Namun, Xiaoyan menenangkan mereka semua dan berkata, "Tenang saja, saya mempunyai keyakinan bisa mengatasinya," ucap Xiaoyan. Setelah berbincang cukup lama, Xiaoyan dan yang lain segera beristirahat karena mereka sudah kelelahan dan memasuki kamarnya masing-masing. Namun, Xiaoyan yang sudah tidak sabar ingin memutilasi mayat monster core dari hasil pelelangan, dia segera mengeluarkan mayat monster core tersebut dari cincin penyimpanannya dan segera memutilasinya. Di saat Xiaoyan mulai memutilasi monster core tersebut, aroma tak sedap mulai menyebar keluar. Jian yang menghirup bau tersebut akhirnya mendatangi Xiaoyan. Mereka berdua kemudian segera memutilasinya dan dikarenakan bantuan dari Jian, Xiaoyan akhirnya bisa mendapatkan monster core tingkat 7 yang ada dalam mayat monster core tersebut. Xiaoyan juga mendapatkan beberapa darah murni dan juga sayap tulang dari monster tersebut. Kemudian setelah beres, Xiaoyan memberitahu Jian supaya kejadian malam ini tak diberitahukan kepada siapapun. Jian kemudian mengangguk dan segera kembali ke kamarnya. Di sisi lain, ternyata Xiao Li juga menyadari aktivitas dari Xiaoyan. Dia segera menghampiri Xiaoyan dan melihat aura Xiaoyan yang semakin meningkat. Xiao Li bertanya, "Adik, bolehkah tahu di tingkat doang berapa Anda sekarang?" tanya Xiao Li. "Ah, sepertinya saya di tingkat 6 bintang doang," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan bertanya balik, "Dan Anda seharusnya sudah di tingkat doking puncak, bukan?" tanya Xiaoyan. "Ya, namun saya naik dengan beberapa metode yang cukup melelahkan," ucap Xiao Li. Menyadari pil pemakan kehidupan dalam tubuh Xiao Li yang belum bisa Xiaoyan atasi, akhirnya Xiaoyan memberikan sedikit energi api hati jatuh pada tubuh Xiao Li supaya Xiao Li dapat menerobos ke tingkat dohuang. Dan dengan itu kesempatan hidupnya semakin panjang sampai Xiaoyan berhasil menemukan cara untuk menyembuhkannya. Tak lama kemudian, penatua pertama memanggil Xiaoyan dan Xiao Li dikarenakan ada yang memberitahu kalau Ying San tua akan segera meninggalkan kota. Mendengar hal ini, Xiaoyan segera bersiap-siap. Kemudian di ruang rapat, penatua pertama berkata, "Menurut informasi yang saya dapatkan, Ying San tua telah meninggalkan kota. Namun ada yang aneh, dia tidak menghapus jejaknya dan membiarkan semua orang mengetahui lokasinya. Dan berita tentang dia meninggalkan kota ini sudah tersebar luas." "Ah, jangan bilang ini adalah tipuan dan yang memberikan jejak bukanlah Ying San tua yang sebenarnya," ucap Xiao Li. "Jangan bilang kalau dia sengaja dan berniat mengundang peperangan antara faksi-faksi besar yang menginginkan air liur transformasi bodhisattva darinya," ucap Xiaoyan. "Mengingat karakternya yang brutal, ini bisa saja terjadi," ucap penatua pertama. Kemudian Xiaoyan bertanya kembali, "Lalu bagaimana dengan lebah api iblis? Apakah mereka juga sudah bergerak?" tanya Xiaoyan. "Kurasa mereka juga telah mendapatkan informasi ini dan sepertinya mereka sudah mengikuti Yin San tua dari belakang. Namun tak ada tanda-tanda mereka akan segera melakukan penyerangan langsung," ucap penatua pertama. "Baiklah, kalau begitu kita juga harus segera bergerak." Melihat kehati-hatian dari Yin San tua ini, sepertinya dia cukup percaya diri akan kemampuannya ini, ucap Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain, di luar gerbang Xiao terlihat King San dan juga Bo Tianqing sedang mengawasi pergerakan Xiaoyan. "Ah, tidak kusangka Xiaoyan ternyata berada di gerbang Xiao. Ini akan menjadi merepotkan jika mereka bersama. Total dojong di pihak mereka menjadi ada 2 orang," ucap Kisan.
Apa mungkin mereka adalah kenalan lama? Atau Xiaoyan memiliki minat akan teknik yang didapatkan gerbang Xiao di pelelangan kemarin, ucap Mo Tianqing. Lalu bagaimana ini? Jangan bilang kita harus melupakan pil Zhongbeaking yang sangat kita butuhkan, ucap Hisan. Mau bagaimana lagi setelah mereka bergabung, ini akan menjadi hal yang mustahil untuk kita mendapatkannya, ucap Mo Tianqing. Sementara itu, Xiaoyan dan yang lainnya segera bergegas pergi ke hutan menyusul insan tua. Terlihat Mo Tianqing dan Qisan yang menyadari ini, mereka menyadari bahwa akan ada pertarungan yang hebat antara paksi-paksi yang besar memperebutkan air liur transformasi Bodhisattva. Dan mereka memutuskan untuk mengamati dan mencari kesempatan yang pas untuk mengambil keuntungan dari peperangan ini. Lalu diperlihatkan Xiaoyan sudah tiba di sebuah hutan yang sunyi, namun aura di sana sangat dipadati oleh sekelompok perang kuat. Yinsan tua ini benar-benar memberikan jejak, apakah dia sengaja atau mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, gumam Xiaoyan. Jumlah orang yang muncul di hutan ini sangat banyak dan mereka semua merupakan sekelompok yang elit. Jika mereka segera melakukan serangan, kurasa insan tua akan mengalami masalah, ucap penatua pertama. Kemudian Xiaoyan berkata kembali, di mana orang-orang dari sekte lembah api iblis berada? Tanya Xiaoyan. Kurasa mereka pasti sedang mengawasi insan tua, namun mereka juga merupakan sekelompok yang elit. Akan cukup sulit untuk kita menemukannya jika mereka bersembunyi di hutan ini, ucap penatua pertama. Keributan tiba-tiba terjadi dan keributan tersebut berasal dari arah depan Xiaoyan dan yang lainnya berada. Mendengar hal tersebut, kemudian Xiaoyan berkata, apakah pertarungan sudah dimulai? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan segera bergerak ke depan dan terlihat sebuah atmosfer yang aneh tiba-tiba menegang. Di sana terlihat satu bayangan hitam yang merupakan Yingsan tua yang sedang disergap oleh sekelompok orang yang sepertinya berjumlah 10 orang. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe channel Q Donghua ini. See you.